mikro ya. Makro mikro itu sebetulnya tidak selalu menyangkut masalah ekonomi makro, ekonomi mikro, tidak selalu. Mikro itu bagian dari makro, jadi tidak bisa dilepaskan antara makro dan mikro. Jadi tidak bisa disebut harus makro dulu atau mikro dulu, tidak. Pada saat kebijakan mikro itu sudah langsung masuk pada makro. Nah, dalam kaitan dengan negara, ekonomi makro itu kan mengatur tentang iklim segala macam. Dalam mikro itu menyangkut soal sektor real dan sebagainya segala macam. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan di dalam menentukan ekonomi makro adalah sifat dan pelaku ekonomi. Saya tidak mengerti di Indonesia ini sejak dulu itu dikenal yang namanya koperasi, yang katanya suku guru perekonomian, tetapi kan hidupnya kembang kempis, tidak menentu. Dikenal BUMN, dikenal swasta, tapi semuanya dengan latar belakang yang berbeda, dibiarkan bertarung pada lahan yang sama. Padahal koperasi berbeda dengan dengan BUMN, berbeda dengan swasta. Artinya semuanya harus punya lahan yang jelas, segmen yang jelas. Segmentasi itu yang tidak ada. Lalu bagaimana koperasi bisa tumbuh? Tidak mungkin petani bisa tumbuh dalam keadaan petani sebagai buruh tani. Itu tidak mungkin. Artinya pada saat ekonomi makro diberlakukan, negara sudah harus memperhatikan di mana letak petani dan nelayan, di mana letak pengusaha kecil yang namanya swasta. Artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa makroekonomi tidak semata mengatur regulasi perbankan, moneter dan bukan hanya itu, bukan hanya mengatur pertumbuhan, tetapi makroekonomi yang baik, kebijakan makroekonomi yang baik adalah yang bisa menumbuhkan tumbuhnya yang namanya sektor real. Ibarat musim hujan, itu yang namanya jamur akan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus ditanam. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini secara dalam. Dia harus tumbuh secara nature. Terima kasih.